Capres Anies yang bikin repot Surya Paloh dan Nasdemnya. Serasa orang tua yang dikerjain oleh anak kemarin sore, hanya karena si anak tadi lagi pinter-pinternya ngomong. Begitulah gambaran nasib Surya Paloh sekarang ini, demi menindaklanjuti keputusan Partai Nasdem yang berada di bawah kekuasaannya yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Sekarang ini Surya Paloh bisa dianggap sebagai pimpinan partai politiknya yang paling sibuk. Jauh sebelum tahapan Pilpres, bahkan Paloh sudah mengumumkan rekomendasi capresnya. Setelah itu Paloh juga harus ribet ke sana kemari demi memenuhi ambang batas pencalonan presiden karena suara yang dimiliki partainya masih sangat kurang. Paloh sibuk melobi partai PKS dan partai Demokrat, kerja yang tidak ringan, dan untunglah agaknya kedua partai politik tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda menuju sepakat. PKS dan Partai Demokrat telah menyatakan siap mengusung Anies sebagai calon presiden 2024 mendatang. Namun Paloh tetap menunjukkan keseniorannya. Paloh dan Nasdem tetap menjalin komunikasi dengan partai politik, pihak dan poros lain selain dua partai politik yang telah berkomunikasi secara intens dengannya. Paloh telah bertamu ke Partai Golkar dan ke Presiden Jokowi. Paloh juga telah menemui Partai Gerindra dan rencananya akan segera bertemu dengan PDIP. Hal tersebut perlu dilakukan Paloh sebagai alternatif langkah partainya, yang juga menunjukkan bahwa dia tidak dapat sepenuhnya mengandalkan calon koalisinya dan juga Anies. Memang pantas, Anies memang terbukti tidak dapat untuk diandalkan. Hal yang seharusnya Surya Paloh sudah sadar dari jauh hari sebelumnya. Terbukti, elektabilitas Anies setelah pencapresan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Masih banyak kalahnya, tidak pernah mendominasi. Selain dari sisi elektabilitas pribadinya, Anies ternyata tidak cukup kuat untuk mengikat para partai calon koalisi pengusungnya. Terbukti PKS dan Partai Demokrat masih bertawar-tawaran terkait dukungan dengan posisi cawapres pendamping Anies sebagai dalihnya. Bila memang Anies dianggap membawa harapan yang tinggi, kedua partai tersebut seharusnya tidak perlu berpikir panjang dan bertindak seperti itu dalam menunjukkan dukungannya. Yang paling parah ternyata Anies tidak membawa imbas yang baik bagi Partai Nasdem. Elektabilitas Nasdem terancam boncos, rawan tergusur dari Senayan. Nasdem malah berpeluang membuat dua partai calon rekan koalisinya itu berpesta pora. Untuk itulah Surya Paloh mesti berrepot-repot ria hingga saat ini. Paloh tentu harus memikirkan hal yang lebih besar, menyelamatkan Nasdem menjadi prioritas utamanya. Mendekat kembali pada kekuatan-kekuatan yang lebih besar menjadi harapannya untuk itu.